Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya kembali ke Pak Tasdik, Pak. Sebenarnya mungkin kita bisa ngurut ke belakang dulu ya. Ini latar belakang sehingga adanya undang-undang baru ini, apakah menyadari bahwa saat ini kondisi para PNS mungkin banyak sekali yang mengatakan mungkin belum bisa bekerja secara maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam melayani masyarakat. Iya, jadi salah satu pertimbangan atau ini juga undang-undang ini kan juga melalui proses kajian ya, berdasarkan pada pengalaman empiris dan juga melihat praktek-praktek di berbagai negara yang menerapkan sistem manajemen kepegawaian seperti itu. Jadi seperti di beberapa negara Eropa itu jumlah pegawai yang dengan status yang perjanjian kerja malah jumlahnya lebih besar ya, dibanding dengan yang tadi yang dari awal mendaftar kemudian menjadi PNS mulai dari tingkat paling bawah seperti itu. Karena memang pada akhirnya pemerintah ini kan harus mampu bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa ini kan sangat dinamis sekali. Sehingga kalau sistem manajemen kepegawaiannya terlalu rigid ya, harus semuanya PNS, sementara kebutuhan organisasi juga membutuhkan lebih dari itu, maka ini pemerintah akan lamban, tidak bisa mengambil satu penanganan satu masalah yang cepat. Nah, diharapkan dengan adanya sistem kepegawaian semacam ini, orang yang punya betul-betul memiliki kompetensi itu bisa mengisi jabatan-jabatan itu sehingga mereka bisa cepat. Nah, bagaimana dengan orang-orang di dalam struktur PNS sendiri? Nggak masalah. Mungkin pada awalnya akan menjadi tantangan ya bagi PNS-PNS yang resistensi pasti ada. Ya, resistensi pasti ada ya. Tapi pada akhirnya saya yakin nanti kalau sudah ini menjadi sesuatu yang memang menjadi satu sistem yang memang yang bagus dan juga menghasilkan sesuatu kinerja yang lebih maksimal lagi bagi organisasi, saya rasa nggak ada masalah. Dan sekarang pun sebelum undang-undang ini diterapkan, kita sudah mempraktekkan yaitu dengan apa yang disebut dengan promosi terbuka. Jadi untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi di suatu instansi, contohnya di kantor kami, eselon 1, eselon 2, itu kita kompetisikan, baik internal di antara pegawai internal maupun dari luar, bahkan dari daerah, diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi, untuk bisa menduduki jabatan itu melalui proses seleksi dan karena biasanya kalau ada kompetisi itu kan orang-orang jauh lebih menjadi termotivasi seperti itu. Nah, kalau Pak Agus melihat begini, budaya kerja ketika dari non PNS kemudian masuk ke PNS ataupun juga mungkin dari PNS menerima yang non PNS-nya ini bagaimana? Ya, pasti kalau awal-awal di sektor apapun itu akan terjadi perlawanan atau resistensi dan sebagainya. Resistensi juga bisa mempengaruhi berjalan apa tidaknya. Nah, kalau sudah gitu tinggal tergantung orang nomor satunya di kantor itu, ya kan? Bagaimana dia bisa mengatur, meredam semua resistensi ini dengan misalnya memberikan porsi pekerjaan yang baik, segala macam dan perhatian yang sama dan seterusnya. Jadi artinya resistensi itu buat kita sih tidak masalah di demokrasi, di sistem yang dinamis untuk pelayanan publik itu memang harus begitu. Kalau tenang saja kan malah nggak baik buat publik sehingga tidak ada perubahan. Kan perubahan dari publik tidak seperti membalikkan koin, tetapi dia lalu terus bergerak. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi sekali lagi persiapan semuanya memang harus matang. Karena merubah budaya seseorang yang katakan sudah 10 tahun bekerja di sistem swasta atau orang jalanan seperti saya gini, nggak mudah juga memahami sistem birokrasi, sistem misalnya disposisi dan sebagainya. Ini yang harus juga orang mau masuk ke sana, dia juga sudah harus mempelajari bagaimana sih sistem birokrasi ini, cocokkah kita, jangan. Ini bukan untuk orang yang mencari pekerjaan, sekali lagi. Ini adalah untuk memajukan pelayanan publik yang selama ini di Indonesia kurang baik. Gitu. Pak Tasdik bisa dijawab gitu ya Pak? Tadi pertanyaan yang bagus bahwa orang ketika masuk di sana itu harus sudah bisa memahami seperti apa sebenarnya sistem yang berjalan di sana. Nah, itu kan tidak mudah juga Pak untuk orang-orang yang non PNS kemudian masuk di situ. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Agus bahwa segala sesuatu kalau di awal-awal pasti ya ada resistensi, ada keraguan-raguan, ada bahkan pegawai negeri pun ketika diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi promosi terbuka di tempat lain, dia juga saya ini benar-benar atau ini main-mainan, ada keraguan itu ya. Tapi kita karena satu
memang amanat undang-undang sudah mengamanatkan begitu harus promosi terbuka, ini kita lakukan. Dan mekanismenya bagaimana proses itu kita juga sudah buat aturannya, ada peraturan Menteri PAN tentang bagaimana mekanisme promosi terbuka. Oke. Terus tadi pada pertanyaan ada saran dari Pak Agus bahwa yang penting di dalam menerapkan undang-undang ini aturan mainnya bagaimana, pelaksananya bagaimana. Pak Agus bahwa untuk pelaksanaan undang-undang aparatur sipil negara ini sesuai dengan amanat itu memang diamanatkan ada 19 PP, Pak. 19 PP. 19 PP. Dan PP ini sekarang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan di akhir bulan September, mudah-mudahan ini PP ini sudah ditetapkan. Walaupun memang di dalam undang-undang diamanatkan maksimal 2 tahun membuat aturan pelaksanaan. Tapi kami melihat kebutuhan, melihat kondisi. Jadi segera dikebut 6 bulan itu sudah kita selesaikan. Baik. Dan ini juga merupakan undang-undang ini juga merupakan salah satu pilar dalam rangka kita melakukan reformasi birokrasi. Oke, baik. Nah, Pak Tasdik, pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana caranya agar non PNS ini kemudian tertarik untuk mendaftar dan menduduki jabatan yang ditawarkan seperti itu. Nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Jurnal Siang.